trigger dari apa yang aku alamin ini adalah beberapa waktu lalu, kurang lebih semingguan, aku itu minum painkiller dan ternyata reaksi tubuh aku itu malah berbalik gitu, menyerang diri aku sendiri dan akhirnya kulit aku pertama itu cuman kayak ada benjolan kecil di bibir, isinya air dan juga di jidat, kecil banget gitu. Kemarin kan juga ngomong kalau kita milih pemimpin itu cari yang pinter ngaji katanya. Soalnya kalau pinter ngaji itu bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bilang kan. Ya, menurutku kalau bisa kita pilih pemimpin Indonesia aja, presiden pinter ngaji, berarti pilih dokter juga harus yang bisa ngaji dong. Beliau sudah sampai ke dokter di Singapura kalau nggak salah ya. Dan di sana sudah diadakan pengobatan dan sebagainya, dan belum diketahui pasti diagnosa pasti apa. Demi Allah, saya tidak ikhlas kalian memperolok kegiatan mengaji. Silakan hinakan saya, bully saya ikhlas dan memanglah saya pantas. Tapi tolong respect dan toleransi beragama. Jangan jadikan mengaji jadi bahan bercandaan kalian. Aku percaya semua itu ada karmanya ya di dunia ini ya. Ada apa yang kita lakukan itu, apa yang kita tanam itu yang kita tuai ya. Kadang-kadang sih seperti itu ya, aku percaya sih seperti itu. Belakangan, nama Kartika Putri menjadi sorotan usai dirinya mengunggah foto ia yang kala itu tengah terluka. Buntut dari kejadian tersebut, publik di media kerap bertanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi padanya. Namun diketahui, Karput yang baru saja pulang dari Singapura kini turut memberikan update mengenai kondisinya yang terkena penyakit Stevens-Johnson Syndrome karena penyakit autoimun yang sempat menyerangnya dalam 5 tahun terakhir. Dan patut diketahui pula jika penyakit Stevens-Johnson Syndrome ialah gangguan kulit dan selaput lendir yang langka dan terbilang cukup serius. Maka dari itu, tak main-main jika Kartika Putri sampai rela terbang ke Singapura demi mengobati penyakit yang sempat membuatnya kebingungan itu. Dan sepulangnya dari Singapura, Kartika Putri pun sudah bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala, sebagaimana dirinya kini sudah kembali ke tanah air dan ikut serta dalam malam Nisfu Sya'ban di Puncak Bogor. Lantas, seperti apa update kondisi Kartika Putri saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Masya Allah tabarakallah. Terima kasih banyak atas doa baik kalian semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, aku membaik di sini. Dan juga aku mau jelasin tentang apa yang aku alamin ke kalian semua biar kalian gak penasaran. Aku memang sudah 5 tahun didiagnosa ada yang namanya autoimun. Buat teman-teman yang gak tahu autoimun itu apa, autoimun itu sebenarnya ada salah dengan imun kita, yang harusnya imun itu menjaga kesehatan atau imunitas tubuh kita dari serangan luar, bakteri, virus ataupun penyakit. Tapi karena ada kesalahpahaman di dalam tubuh kita tentang imun kita, sehingga dia justru membalik menyerang diri kita sendiri. Itu yang disebut yang namanya autoimun. Dan emang biasanya kebanyakan yang diserang itu perempuan. Nah, aku memang udah kurang lebih 5 tahun didiagnosa ada autoimun. Tapi alhamdulillah so far itu baik-baik aja. Nah, trigger dari apa yang aku alamin ini adalah beberapa waktu lalu, kurang lebih semingguan, aku itu minum painkiller dan ternyata reaksi tubuh aku itu malah berbalik gitu, menyerang diri aku sendiri dan akhirnya kulit aku pertama itu cuman kayak ada benjolan kecil di bibir, isinya air dan juga di jidat, kecil banget gitu. Tapi aku pikir itu cuman alergi biasa aja, jadi ya penanganannya agak lamban. Nah, sampai akhirnya dia itu pecah karena kesenggol sama anak aku. Dan juga kalau kena air juga dia akhirnya juga lembek dan akhirnya kulitnya pecah. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya perih dan makanya makin luas kayak yang di jidat aku ini. Sampai akhirnya aku tuh bingung banget karena rasanya gak nyaman. Kayak kebakar terutama di area lidah, bibir dan juga jidat.
Aku udah coba beberapa ikhtiar, tapi aku ngerasa kayak belum ngerasain perbaikan gitu. Makanya akhirnya aku putusin untuk cari opini yang lain untuk penyembuhannya. Aku dikasih obat, dikasih krim juga, dan alhamdulillah membaik banget. Ternyata juga untuk yang di mulut cuma dengan kumur-kumur air garam aja itu udah getting better banget. Terutama juga mungkin obat yang diminum itu ya yang ngebuat aku ngerasa hilang perihnya dan semuanya. Nah, kenapa aku beraniin sharing ke kalian semua? Karena aku gak mau kalian ngalamin apa yang aku alamin. Dan aku kepingin kalian juga cepet reaksinya, responnya, biar gak terlalu parah. Ternyata siapa yang kena Stephen Johnson Syndrome ini itu bisa memburuk. Alhamdulillah aku cuma di muka aja. Banyak saudara-saudara kita yang akhirnya ke seluruh tubuh dan bagian tubuh lainnya karena penanganannya sangat lambat. Obatnya juga dimasukin ke tubuhnya sangat lambat dan itu memperburuk. Nah, aku mau sharing karena biar kalian semua jangan sampai di kondisi yang terburuk. Makanya aku beraniin sharing ke kalian semua biar bermanfaat. Stephen Johnson sendiri kan itu kan karena reaksi alergi ya, yang pada kulit itu dia hingga timbul kulit itu dia timbul agak ruam-ruam, jadi timbul melepuh yang disebabkan oleh mungkin ada alergi oleh pemakaian obat-obatan ataupun oleh infeksi. Pada kasus Kartika Putri ini sendiri kan yang kita curiga dari penelitian dari kan penggunaan obat-obat painkiller ya. Painkiller itu yang itu menyebabkan keluhan dia sekarang Stephen Johnson-nya itu. Kemungkinan penyebab Stephen Johnson itu ya kategorinya klasifikasinya kita anggap 3 aja yang secara garis besar ya. Yang pertama ya mungkin karena akibat pemakaian obat yang menimbulkan reaksi alergi ya, seperti obat-obat antibiotik ya mungkinnya, ini painkiller juga. Terus bisa obat-obat misalnya kayak anti asam urat. Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin pada kasus-kasus infeksi virus. Tapi itu lebih banyak kasusnya kepada anak-anak ya, infeksi virus ya. Seperti pada kasus misalnya pneumonia, hepatitis A, bisa juga pada kasus kayak herpes zoster bisa juga ya. Terus yang ketiga itu mungkin kadang kasus-kasus infeksi bakteri. Tapi itu agak jarang terjadi ya. 3 itu penyebab secara garis besarnya. Kalau kan keluhannya kan ada timbul pecah-pecah tuh di bagian mukanya, terus di rongga mulutnya, sehingga kan dia ada sulit menelan lah ya. Terus pemberitaan kemarin juga bahwa kan menurut si beliau ini kan mereka karena kan penggunaan obat painkiller, jadi kan dia sehingga menyebabkan Stephen Johnson dan autoimun ya menurut pemberitaan kemarin. Jadi dari omongan dia sendiri dari penyakit, jadi yang saya bisa simpulkan dari keluhannya berarti kan yang penyakit sekarang diderita oleh Kartika Putri bahwa itu kan termasuk sindrom Stephen Johnson autoimun yang disebabkan oleh painkiller ya. Jadi ya saya menerangkannya jadi berdasarkan posisi yang kita lihat di foto-foto yang dipublikasi ya. Secara medis itu sebenarnya kan secara teoritis kan sebenarnya kita dokter kan kita harus prosedurnya kan kita harus ketemu langsung dengan pasiennya. Anamnesa pasien maksudnya ya dengan tanya jawab pasien dari hari pertama keluhannya seperti apa. Keluhan hari pertamanya, maksudnya anamnesa penyakitnya, perjalanan penyakitnya, apakah dia ada demam, apakah dia ada batuk, mungkin adakah dia ini sakit menelan, sakit tenggorokannya. Terus setelah hari berikutnya mungkin kan baru muncul dia ruam-ruam yang keluhan di kulitnya yang merah-merah. Baru dari situ kan mungkin dia agak ada pecah ya, yang melepuh itu baru jadi kondisinya yang dipublikasi seperti sekarang. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Terkait keputusan Kartika Putri yang mempercayai dokter Singapura untuk menangani penyakit yang menyerangnya, adanya kejadian ini juga memancing salah satu komentar dari seterunya, yakni Dr. Richard Lee. Ia dalam penuturan yang disematkan oleh sang dokter kecantikan, Dr. Richard Lee sempat mengkait-kaitkan pilihan Karput dengan kontroversi Pilpres yang kala itu viral.
Menurutnya, banyak dokter di Indonesia jauh lebih baik daripada dokter Singapura dan pastinya dapat mengaji seperti halnya pilihan Kartika yang akan memilih presiden yang pandai mengaji. Lantas, seperti apa dokter spesialis menyikapi pilihan Kartika Putri yang justru memilih menjalani perawatan di Singapura dibanding di Indonesia? Ya kan, kemarin kan juga ngomong kalau kita milih pemimpin itu cari yang pinter ngaji katanya. Soalnya kalau pinter ngaji itu bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bilang kan. Ya, menurutku kalau bisa kita pilih pemimpin Indonesia aja, presiden pinter ngaji, berarti pilih dokter juga harus yang bisa ngaji dong. Di Indonesia dong, dokter Indonesia kan banyak yang pinter ngaji. Dari segi medis gitu Pak, dilihat dokter Indonesia jago-jago, pinter-pinter. Jago-jago kok, pinter-pinter. Pinter, belum sudah pinter medikalnya, pinter ngajinya juga. Jadi di Indonesia aja. Beliau sudah sampai ke dokter di Singapura kalau nggak salah ya. Dan di sana sudah diadakan pengobatan dan sebagainya dan belum diketahui pasti diagnosa pasti apa. Katanya di Singapura sudah pengobatan ke dokter dermatologi dan sudah dilakukan terapi dan ada obat kortikosteroid. Nah, dokter di sana yang tahu berarti diagnosa mengarah kemana dan katanya belum ada diagnosis pasti. Tapi biasanya kalau diobati dengan kortikosteroid berarti itu untuk anti-inflamasi, mengurangi bengkak dan mengurangi kemerahan. Berarti itu mungkin ada lesi eritema ke arah pun apa ya? Dermatitis atau mungkin ada riwayat penyakit tertentu mungkin atau ada riwayat alergi atau riwayat autoimun dan sebagainya. Tapi saya bukan bilang seperti itu ya, karena yang tahu kan Mbak Kartika dan saya lihat katanya belum ada diagnosis pasti. Kakak pilih paslon yang mana gitu? Aku bilang aku belum tahu, aku masih sholat istiqoroh, masih mencari yang terbaik. Tapi pengen deh jadinya ngedengerin para paslon itu ngaji gitu, yang suaranya merdu aku coblos deh gitu. Jadi itu tuh sebenarnya aku yang aku ngerasa kayak ya obrolan aja, hari-hari aku juga orangnya bercandaan gitu, dan aku bilangnya gitu, aku bakalan coblos deh kalau yang suaranya merdu gitu. Itu cuman kayak apa ya, di luar pikiran yang negatif atau apapun gitu. Karena yang pertama, semua paslon ini, pasangan paslon tiga-tiganya 6 orang capres dan cawapres ini kan muslim gitu, which is aku tahu backgroundnya muslim. Gak mungkin kalau ada yang non muslim aku suruh ngaji, ya akunya emang udah hilang akal gitu. Klaim ya nggak ada salah dong kalau seandainya aku bilang, dan aku yakin juga pasti beliau-beliau bisa ngaji gitu. Secara kita di Indonesia nih dari kecil aja kita udah disuruh ngaji sama orang tua kita gitu. Jadi menurut aku itu hal yang lumrah banget. Dan yang kedua, tidak sama sekali ada maksud negatif ke paslon yang mana atau siapa-siapa, dan aku juga belum tahu sampai hari ini mau pilih yang mana gitu. Makanya aku kaget gitu pas ngeliat komentarnya, kok di luar ekspektasi aku gitu. Pertama, menurut aku yang fakir ilmu ini, aku ngomong gitu kan nggak ada lari dari mana-mana konteksnya gitu. Pertama, kecuali nih belum ada paslonnya, terus tiba-tiba aku bilang yang bisa ngaji, berarti kan aku menutup masyarakat Indonesia yang beragama lain untuk menyalonkan diri. Sekarang kan paslonnya udah ada dan udah jelas agamanya muslim semua, makanya aku menyarankan gitu. Dan lucunya lagi yang aku denger ya, banyak yang nge-react video-video aku, yang justru yang bulian-bulian itu tuh bikin aku ketawa, karena buat aku nggak open minded. Mereka berkomentar kayak kok presiden kayak mau cari MTQ, harus suaranya bagus dan lain sebagainya. Buat aku kan itu nilai plus pada saat pandangan aku, karena aku baru melihat sesuatu gitu. Ya pastinya background ketiga paslon ini menurut aku sudah berbobot semua, makanya hari ini mereka bertiga, para pasangan paslon ini bisa terpilih. Secara politik pasti mereka udah pada expert, secara pengalaman apalagi, secara apa ya, memenuhi syarat lah untuk menjadi capres dan cawapres. Dan aku kan cuman untuk memutuskan, karena masya Allah semua tiga-tiganya pasangan paslon ini, makanya aku bilang coba deh mutusinnya dari bayi suara ngaji gitu. Itu sebenarnya spontanitas yang gak ada maksud apa-apa. Kan Pancasila kita kan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, which is semua masyarakat Indonesia wajib memeluk keyakinan atau memiliki suatu keyakinan yang sudah diakui di negara kita. Dan ya buat aku pasti ada kaitannya gitu. Dan juga kan kita tahu kalau kita
nanti terpilih siapa presidennya, toh juga akan disumpahnya sama Al-Quran kalau orang muslim. Masa disumpah sama Al-Quran tapi kita suruh ngaji terus jadi kayak sesuatu yang mengerikan banget. Itu yang buat aku juga kayak masih introspeksi diri gitu, aku tuh salahnya di mana gitu. Merdu dalam konteks kan bukan berarti harus kayak gimana ya, maksudnya yang ya karena ya aku bingung aja sih, jujur sampai hari ini aku masih agak-agak bingung gitu. Apalagi yang nge-react, menurut aku kebanyakan orang-orang yang belum paham tentang indahnya ngaji, nikmatnya mendengarkan lantunan Al-Quran. Dan yang kedua juga aku ngerasa yang berkomentar juga pas aku sempat juga aku klik gitu ya, karena dikirim sama orang-orang dekat gitu, tiba-tiba oh yang komentar juga orang yang maaf gitu, belum paham yang namanya kodrat aja belum paham gitu. Jadi kayak ya udah, aku cuman nggak nanggepin serius, nggak masukin ke dalam hati, cuman kayak lebih masih terus menggali gitu. Jangan sampai aku bikin sesuatu yang nggak bikin orang lain happy. Nggak nyangka aja komentarnya di luar ekspektasi aku, yang seperti aku ngelakuin suatu kesalahan, padahal banyak banget public figure lainnya yang secara frontal nyebutin nama paslon yang lain, ngebela paslon yang ini, ngejatuhin paslon yang itu, yang lebih kacau dan parah gitu. Sedangkan aku sampai hari ini nggak sebutin dan nggak sama sekali belum tahu mau pilih siapa, dukung siapa. Dan alhamdulillah aku nggak punya masalah, nggak punya kebencian, nggak punya pikiran yang hati yang kotor, pikiran yang kotor. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Gegernya penyakit yang menyerang Kartika nampaknya tak berefek pada netizen yang memang kontra dengannya. Ya, sebagaimana hal itu terlihat pada unggahan dari Karput yang justru dibalas dengan hujatan dari para netizen yang menganggap jika penyakit tersebut merupakan imbas dari sikapnya yang dipandang buruk oleh haters yang tak sejalan dengannya. Tak tinggal diam dengan tudingan miring dari para netizen, Kartika Putri pun turut menyematkan sebuah postingan yang mana di unggahannya tersebut ia mengaku rela dihujat asalkan tidak membawa kata mengaji yang menurutnya sangat sakral dalam agama Islam. Dengan apa yang belakangan ini menjadi viral dan terus diviralkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terkait mengaji, aku ingin menekankan, sekali lagi apapun itu kesalahan terletak di diri aku dan aku pribadi. Dan cuma aku yang salah dan patut disalahkan. Jadi silakan saja marah, bully, caci aku pribadi. Bukan kegiatan mengaji dan jangan kalian jadikan guyonan. Demi Allah saya tidak ikhlas kalian memperolok kegiatan mengaji. Silakan hinakan saya, bully saya ikhlas dan memanglah saya pantas. Tapi tolong respect dan toleransi beragama. Jangan jadikan mengaji jadi bahan bercandaan kalian. Selain melanggar hukum SARA yang dilindungi Undang-Undang UITE, tentunya itu sangat melukai seluruh umat muslim. Terutama buat saudara muslimku, stop terhasut oleh setan, istighfar dan bertaubatlah. Aku gak mau kalian dapat dosa cuman karena aku. Sungguhlah gak worth it buat kalian. Aku gak mau Allah murka karena kehilafan yang tidak kita sadarin. Karena sudah meremehkan kitab suci Al-Quran kita sendiri. Semoga Allah jaga kita semua dari hasad dan hasutnya setan. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati aku pribadi mohon maaf lahir dan batin untuk siapapun atas kesalahan yang aku perbuat, sengaja maupun tidak aku sengaja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahannya. Aku tuh jadinya setiap kali dapat ujian kayak hari ini, Masya Allah ya, Alhamdulillah nih, se-Indonesia kayaknya lagi
difitnahin gitu ya Om ya. Mungkin kalau Kartika yang dulu bisa nangis-nangis, ngeraung-ngeraung, mungkin bisa frustasi gitu. Tapi kalau aku hari ini, aku duduk termenung, lalu aku bilang begini, curhat ke suami. Ya Allah, mudah-mudahan dengan cara ini Allah hapuskan nih dosa-dosa aku yang lama. Kalau memang ini jawabannya ya, kayak gimana ya ngomongnya, prihatin ada. Jujurnya ya, aku percaya semua itu ada karmanya ya di dunia ini ya. Ada apa yang kita lakukan itu, apa yang kita tanam itu yang kita tuai ya. Kadang-kadang sih seperti itu ya, aku percaya sih seperti itu. Jadi makanya aku selalu berusaha, walaupun aku ngomong, aku kan juga kalau ngomong kan cukup keras ya, cukup frontal juga ya, tapi paling enggak apa yang aku sampaikan itu adalah benar. Aku berusaha apa yang aku sampaikan itu benar dulu, dan aku nggak berusaha menyakiti orang lain. Tapi kalau misalnya kita mengeluarkan suatu lisan yang menyakiti orang lain, atau merusak hidup orang lain, atau ingin menjatuhkan orang lain, ya pasti akan ada balasannya sih. Aku nggak tahu ini balasan atau bukan, mudah-mudahan bukan, aku berdoa mudah-mudahan bukan, ya mudah-mudahan cepat sembuh aja lah. Kalau datang ke saya kan enak, bisa podcast satu ya, bisa podcast tempat saya, bisa cerita, curhat ya gitu kan. Yang kedua bisa berobat di tempat saya, mungkin saya bisa sembuhin, tapi saya nggak bisa ngaji ya tetap ya. Saya nggak bisa ngaji ya, mungkin bisa cari dokter yang bisa ngaji. Tapi kalau dibanding dokter Singapura sama kan. Sama yang ketiga ya kan nanti bekas-bekasnya bisa saya obatin di tempat saya nanti. Kalau memang ini jawabannya ya kayak gimana ya ngomongnya, prihatin ada. Jujurnya ya ada juga lah. Ya namanya orang musibah ya, aku nggak boleh sebenarnya bersuka cita ya. Tapi kan di dalam diriku juga bagaimanapun juga ada kepedihan ya, ada kepahitan ya. Ada masalah yang luar biasa. Kalau ada yang ngomong, wah Dr. Richard nggak maafkan, kalian nggak tahu. Dulu aku 2 tahun bermasalah hukum, disiksa habis-habisan. Bahkan aku pernah di penjara. Aku pernah dijemput paksa dari Palembang ke Jakarta, dijemput, diculik, hilang. 1 kali aku pernah dimasukin ke sel paling dalam. Coba kalau kalian ngerasain di sel seperti itu punya. Dan setelah aku menang pra-peradilan, aku menang semua kasus hukum, kata maaf pun aku nggak pernah dapet. Jadi kalau ada yang ngomong, dok maafin aja, orang dia aja nggak pernah minta maaf kayak gitu kan, kayak gimana aku mau maafin. Dan wajar sih di dalam hatiku tuh kayak ada rasa sakit, rasa pedih kayak gitu ya. Makanya kayak kemarin kan ada video yang aku upload, ya itu video kemarahanku waktu tahun 2022 kan, dimana aku bilang aku nggak akan memaafkan siapapun yang sudah melakukan aku seperti ini. Meskipun aku nggak balas, aku punya kesempatan untuk kasih balasan hukum pada waktu itu. Aku laporin balik bisa, atau kan aku sudah menang pra-peradilan, tapi aku nggak lakukan. Karena apa? Karena aku percaya dengan hukum Tuhan. Saya nggak ngomong dendam ya, saya sampai sekarang tuh nggak ngomong dendam, tapi seperti kesel ya. Dongkol, kesel. Kalau dendam itu kayak saya pengen balas, saya pengen dia mati, atau saya pengen dia di penjara. Kalau kamu tanya dengan saya seperti jawaban saya tadi, saya tidak ingin dia di penjara. Saya tidak ingin dia ada apa-apa. Saya nggak mau. Ya, saya cukup ya beliau mendapatkan hidayah, mungkin saya sudah senang banget. Kalau untuk sekarang masih berat banget saya. Dengan apa yang semua yang saya lalui sampai detik ini untuk memaafkan dia, sampai sekarang saya belum bisa. Tapi nggak tahu kalau ke depan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.